Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Wirda Nuraili akan menjelaskan materi mengenai beta. Pembahasan pertama yaitu pengertian beta. Beta merupakan suatu pengukur volatilitas return suatu sekuritas atau return portofolio terhadap return pasar. Beta sekuritas ke-1 mengukur volatilitas return sekuritas ke-1 dengan return pasar. Beta portofolio mengukur volatilitas return portofolio dengan return pasar. Dengan demikian, beta merupakan pengukur risiko sistematik dari suatu sekuritas atau portofolio relatif terhadap risiko pasar. Volatilitas dapat didefinisikan sebagai fluktuasi dari return suatu sekuritas atau portofolio dalam suatu periode waktu tertentu. Jika fluktuasi return sekuritas atau portofolio secara statistik mengikuti fluktuasi dari return pasar, maka beta dari sekuritas atau portofolio tersebut dikatakan bernilai 1, karena fluktuasi juga sebagai pengukur dari risiko, maka beta bernilai 1 menunjukkan bahwa risiko sistematik suatu sekuritas atau portofolio sama dengan risiko pasar. Beta sama dengan 1 juga menunjukkan jika return pasar bergerak naik atau turun. Return sekuritas atau portofolio juga bergerak naik atau turun sama besarnya mengikuti return pasar. Beta bernilai 1 ini menunjukkan bahwa perubahan return pasar sebesar X% secara rata-rata, return sekuritas atau portofolio akan berubah juga sebesar X%. Berikutnya yaitu mengestimasi beta. Mengetahui beta suatu sekuritas atau beta suatu portofolio merupakan hal yang penting untuk menganalisis sekuritas atau portofolio tersebut. Beta suatu sekuritas menunjukkan risiko sistematiknya yang tidak dapat dihilangkan karena diversifikasi. Untuk menghitung beta portofolio, maka beta masing-masing sekuritas perlu dihitung terlebih dahulu. Beta portofolio merupakan rata-rata tertimbang dari beta masing-masing sekuritas. Mengetahui beta masing-masing sekuritas juga berguna untuk pertimbangan memasukkan sekuritas tersebut ke dalam portofolio yang akan dibentuk. Beta suatu sekuritas dapat dihitung dengan teknik estimasi yang menggunakan data historis. Beta yang dihitung berdasarkan data historis ini selanjutnya dapat digunakan untuk mengestimasi beta masa datang. Beta historis dapat dihitung dengan menggunakan data historis berupa data pasar dan data akuntansi atau data fundamental. Beta yang dihitung dengan data pasar disebut dengan beta pasar. Beta yang dihitung dengan data akuntansi disebut dengan beta akuntansi, dan beta yang dihitung dengan data fundamental disebut dengan beta fundamental. Berikutnya yaitu beta pasar. Beta pasar dapat diestimasi dengan mengumpulkan nilai-nilai historis return dari sekuritas dan return dari pasar selama periode tertentu. Misalnya selama 60 bulan untuk return bulanan atau 200 hari untuk return harian, dengan asumsi bahwa hubungan antara return sekuritas dan return pasar adalah linear. Maka beta dapat diestimasi secara manual dengan memplot garis di antara titik return atau dengan teknik regresi. Berikutnya contoh soal nomor 1. Return sekuritas A atau RA dan return pasar atau RM selama 10 minggu tampak pada tabel berikut ini. Secara manual, beta sekuritas A dapat dihitung dengan cara berikut. Yang pertama, buat diagram tersebar atau scatter diagram yang menunjukkan titik-titik hubungan antara return sekuritas A dengan return pasar untuk tiap-tiap periode yang sama. Yang kedua, tarik garis lurus yang paling mendekati dengan semua titik-titik hubungan di atas. Diagramnya tampak pada slide di atas di sebelah tabel. Beta historis untuk sekuritas A dapat dihitung berdasarkan slope dari garis lurus yang ditarik tersebut. Besarnya beta A dapat dihitung sebesar 13,5% dikurang 7,5% dibagi 8 kurang 4, maka akan diperoleh 1,5. Beta dapat juga dihitung dengan menggunakan teknik regresi. Teknik regresi untuk mengestimasi beta suatu sekuritas sebagai variabel dependen dan return pasar sebagai variabel independen. Persamaan regresi yang dihasilkan dari data time series ini akan menghasilkan koefisien beta yang diasumsikan stabil dari waktu ke waktu selama masa periode observasi. Jika beta sifatnya adalah stabil,
Semakin lama periode observasi yang digunakan di persamaan regresi, semakin baik hasil dari beta. Akan tetapi, bila periode observasi terlalu lama, anggapan beta konstan dan stabil kurang tepat, karena sebenarnya beta berubah dari waktu ke waktu. Persamaan regresi yang digunakan untuk mengestimasi beta dapat didasarkan pada model indeks tunggal atau model pasar atau dengan menggunakan model CPAPM. Jika digunakan model indeks tunggal atau model pasar, beta dapat dihitung berdasarkan persamaan sebagai berikut. RI sama dengan alfa I tambah beta I kali RM tambah EI. Dari persamaan di atas, koefisien beta I merupakan beta sekuritas ke I yang diperoleh dari teknik regresi. Variabel acak EI di persamaan regresi menunjukkan bahwa persamaan linear yang dibentuk mengandung kesalahan untuk tiap-tiap observasi. Nilai kesalahan residu EI menunjukkan perbedaan antara return observasi sesungguhnya dengan return estimasi yang berada di garis linear. Beta dapat juga dihitung dengan teknik regresi menggunakan model CPAM. Model CPAM dapat dituliskan RI sama dengan RBR tambah beta I kali RM dikurang RBR tambah EI, di mana RI return sekuritas ke I, RBR return aktivitas bebas risiko, RM return portofolio pasar, dan beta I beta sekuritas ke I. Untuk menghasilkan mode CPAM ini ke persamaan regresi, maka nilai RBR perlu dipindahkan dari sebelah kanan ke sebelah kiri persamaan, sehingga didapat RI dikurang RBR sama dengan beta I dikali RM kurang RBR tambah EI, sehingga dependent variabel persamaan regresi adalah sebesar RI kurang RBR dengan independent variabelnya adalah RM kurang RBR. Contoh soal nomor 2, dari data di contoh soal 1 tadi, hasil dari perhitungan teknik regresi adalah sebagai berikut. Dari hasil regresi pada tabel, persamaan regresi yang didapat ialah RA sama dengan 2,014638 ditambah 1,434515 RM. Beta merupakan koefisien parameter dari variabel RM, yaitu sebesar 1,43515. Koefisien ini adalah signifikan dengan p-value sebesar 0,0001. Beta yang diperoleh dari teknik regresi tidak menyimpang jauh dari beta yang dihitung dengan teknik plotting. Contoh soal nomor 3, dari contoh soal 1, return sekuritas A atau RA dan return pasar atau RM selama 10 minggu ditambah dengan return bebas risikonya atau RBR tampak pada tabel berikut. Nah, hasil dari regresi juga tampak pada tabel. Maka persamaan dari regresi yang diperoleh sebagai berikut. RA dikurang RBR sama dengan 4,39252 tambah 1,068792 RM kurang RBR. Besarnya beta adalah 1,068792 yang secara statistik juga signifikan tidak sama dengan 0 dengan p-value sebesar 0,0085. Beta yang diperoleh dari model indeks tunggal. Secara definisi, beta merupakan pengukur volatilitas antara return suatu sekuritas dengan return pasar. Jika volatilitas ini diukur dengan kovarian, maka kovarian return antara sekuritas ke I dengan return pasar adalah sebesar alpha IM. Jika kovarian ini dihubungkan relatif terhadap risiko pasar, maka hasil ini akan mengukur risiko sekuritas ke I relatif terhadap risiko pasar atau disebut dengan beta. Dengan demikian, beta dapat juga dihitung dengan rumus sebagai berikut. Beta I sama dengan alfa IM per alfa kuadrat M, atau dapat diuraikan sebagai berikut. Beta I sama dengan sigma NT sama dengan 1, RIT dikurang rata-rata RIT dikali RMT dikurang rata-rata RMT per sigma N T sama dengan 1, RMT dikurang RMT pangkat 2. Contoh soal nomor 4, dengan menggunakan data di contoh soal nomor 1 tadi, besarnya beta yang dihitung berdasarkan rumus tadi ialah beta I sama dengan
Alfa IM per alfa kuadrat M sama dengan 23,275 per 16,225, maka diperoleh beta 1,434515. Besarnya beta yang diperoleh yaitu sebesar 1,434515 adalah sama dengan beta yang dihitung dengan teknik regresi di contoh soal nomor 2. Baik, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Terlebih terkurang, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.